Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya Mbak, silakan duduk. Baik Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Naya sebagai ahli gizi muda di rumah sakit ini. Datangnya saya ke sini untuk melakukan konseling gizi terkait kondisi Bapak saat ini. Bapak tidak perlu khawatir, cukup menjawab pertanyaan saya saja ya Pak. Ya, Mbak. Sebelumnya nama Bapak itu Tuan D, apakah betul? Betul, Mbak. Usianya 74 tahun? Betul juga. Boleh saya tahu apa yang Bapak rasakan atau keluhkan saat ini? Sebetulnya Bapak itu 2 bulan yang lalu telah dioperasi usus buntu. Nah, sekarang Bapak itu tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, muntah-muntah, dan sebagainya lah, banyak itu. Oh, jadi setelah operasi ya Pak? Iya, Mbak. Setelah kejadian kemarin, Bapak itu kata dokter harus diperiksa lagi kedua kalinya. Katanya Bapak itu ada penyumbatan di usus gitu. Harus operasi lagi katanya yang kedua kali. Baik Pak, Bapak saya mengerti. Kita mencari solusi terbaik ya Pak untuk cepat pulihnya Bapak dan bisa pulang lagi ke rumah dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin, alhamdulillah. Sekarang apakah Bapak kuat berdiri? Sebetulnya sih tidak kuat, ya. Cuman paling kuat sebentar duduknya itu. Nggak apa-apa Bapak duduk saja. Kalau begitu bolehlah. Saya akan melakukan pengukuran terkait berat badan dan tinggi badan, akan tetapi pengukurannya itu menggunakan tinggi lutut dan lila. Ya silakan Mbak. Yang pertama kita akan mengukur tinggi lutut dulu. Kaki Bapak 90 derajat. Kakinya harus nempel lantai. Ini fungsinya untuk menghitung tinggi badan Bapak ya, karena Bapaknya kan tidak kuat untuk berdiri. Oke. Nah, pengukuran yang kedua ini mohon izin ya Pak, bajunya dikeataskan. Nah, ini kita pengukuran lila. Tangan Bapak 90 derajat juga. Nah, ini cukup. Sudah Pak, Bapak boleh berbaring kembali. Selanjutnya saya akan mewawancarai terkait konsumsi makanan Bapak ya. Iya Mbak, silahkan. Saya akan menanyakan terkait konsumsi Bapak pada hari ini dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Itu Bapak harus ingat selama 24 jam tersebut. Apakah Bapak berkenan? Siap. Hari ini apakah Bapak mengonsumsi makanan dari luar rumah sakit, Pak? Tidak Mbak, karena pada hari ini tidak diperbolehkan untuk makan dan minum selama 1 hari ini. Oh gitu, jadi Bapak ini untuk mencukupi nutrisinya lewat dari infusan dulu Pak, karena melihat kondisi Bapak yang sedang masa pemulihan pencernaan. Ya kalau begitu saya masih bisa makan, tapi mungkin untuk makan ini hanya melalui infusan saja. Betul Bapak, jika Bapak sudah enakan, besok juga Bapak bisa mengonsumsi makanan seperti biasa, akan tetapi bentukannya saring.
Jadi tidak bisa langsung yang utuh, Pak. Jika boleh tahu, sebelum Bapak masuk rumah sakit, apa kebiasaan Bapak dalam mengonsumsi makanan dan minuman? Makanan sehari Bapak tuh gorengan, kemudian asin, kemudian ikan yang digoreng, kemudian pedas dan sebagainya, kopi, kadang-kadang begitu. Biasanya Bapak mengonsumsi itu berapa kali ya Pak, dalam sehari atau dalam seminggu? Gorengan tiap hari, kopi tiap hari. Tapi kalau yang pedas-pedas itu kadang-kadang seminggu 2 kali gitu. Baik Bapak, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terkait tata laksana yang sedang Bapak jalani. Nah, di sini saya memiliki leaflet untuk edukasinya. Bapak boleh dibaca terlebih dahulu dan ibunya. Jadi di sini itu kita menjelaskan terkait makan apa saja sih yang boleh Bapak konsumsi dan tidak. Tujuannya itu agar Bapak cepat pulih dan bisa mengonsumsi makanan seperti sebelumnya, Pak, gitu, dalam bentuk normal. Saya ini akan menjelaskan terkait diet pasca bedah, karena kan Bapaknya sedang masa pemulihan setelah melakukan operasi ya, Pak. Jadi, diet pasca bedah ini merupakan diet yang diberikan pada pasien setelah proses pembedahan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih jauh. Jadi mencegah terjadinya penyakit komplikasi, Pak. Baik, konselingnya selesai dan sudah cukup ya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk sementara sih belum ada. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Bapak harus semangat untuk sembuh. Insya Allah Bapak akan cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk memonitoring dan mengevaluasi Bapak. Apakah Bapak patuh atau tidak. Insya Allah. Terima kasih Mbak. Saya izin pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.